Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini kita digemparkan dengan perbahasan panas di kalangan netizen muslim di media sosial, terutama FB, tentang cerita Dajjal, Freemason, Illuminati yang banyak dipersembahkan dan dikongsi oleh penganut-penganut teori konspirasi, terutama di ambang munculnya vaksin COVID-19. Perbahasan menjadi lebih serius apabila dikaitkan dengan agama. Pihak satu mendakwa, pihak lain sudah ta'assub dengan teori konspirasi. Dan pihak satu mendakwa pula bahwa ini bukan lagi teori konspirasi, ini adalah kebenaran dari agama yang perlu diterima. Jadi kita tahukah apa sebenarnya teori konspirasi? Ayo kita saksikan sepenuhnya video ini. Teori konspirasi atau teori persekongkolan, dalam bahasa Inggris disebut sebagai konspirasi teori, adalah teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa puncak utama suatu atau serangkaian peristiwa yang umumnya berkaitan hal politik, sosial, atau sejarah itu terrahasia dan seringkali diperdayakan atau dimanipulasikan serta dirancang diam-diam oleh sekumpulan individu atau organisasi sulit yang sangat berkuasa atau berpengaruh. Kepercayaan terhadap teori yang diungkitkan seperti yang disebutkan dikatakan datang daripada prasangka atau kekurangan bukti kukuh berkaitan peristiwa ini. Konspirasi yang ditumpukan menjadikan sesuatu yang mesti dipercayai berbanding sesuatu yang perlu dicabar kesahihannya. Sesiapa yang tidak percaya selalu menganggap ia olo-olo, mengada-ngada, mensia-siakan masa, kurang kerja dan sebagainya. Kajian ada menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap teori-teori yang rapuh asas disebut berkait rapat dengan masalah psikologi seperti paranoid atau penafian dan pelepasan keinginan tanpa disedari atau disebut psychological projection. Lalu boleh membahayakan jika keadaan yang membenarkan tidak dibendung. Simbol mata yang melihat segalanya, the all-seeing eye, atau mata takdir, eye of providence, pada wang kertas dolar Amerika Syarikat yang dimaksudkan sebagai lambang pengawasan perilaku umat manusia, sering disalah tafsir sebagai Illuminati. Penganut teori ini pun terbelah dalam dua kubu utama. Kumpulan pertama adalah mereka yang hanya percaya bahwa segala hal mungkin terjadi apabila ada sokongan argumentasi yang kuat, fakta tepat, data ilmiah, pendapat yang boleh disahkan kebenarannya, tokoh-tokoh yang nyata, sejarah yang memang ada dan bukan mitos, dan sebagainya. Misalnya, kumpulan ini percaya John Fitzgerald Kennedy sebenarnya tidak ditembak, tetapi diselamatkan oleh makhluk angkasa luar. Kumpulan kedua adalah mereka yang percaya tanpa syarat, alias mereka yang menganggap apa yang berlaku sudah dirancang sedemikian rupa, yang sekali menyambung dengan mitos, legenda, gaib, dan sebagainya. Misalnya, mereka percaya bahwa serangan 11 September sudah dirancang sebagaimana yang terlihat pada lipatan uang kertas $20 Amerika Syarikat, di mana bila kita melipat uang itu sedemikian rupa akan tercipta gambar menara kembar yang terbakar. Teori-teori ini boleh dikatakan tercetus di Eropa dan dunia barat. Ia kerap kali menjadi isu kontroversi ketika berlaku peristiwa-peristiwa atau isu besar sehingga terhasilnya banyak tulisan berupa buku dan artikel berkisar pemikiran dan pandangan penganut-penganut teori konspirasi di sana.
Kini teori ini mendapat sambutan hangat di dunia Islam. Dianuti oleh segelintir umat Islam apabila dikaitkan lagi dengan ajaran agama Islam, terutama cerita-cerita atau hadis-hadis tentang akhir zaman, dengan subjek utamanya adalah tentang Dajjal. Antara tokoh-tokoh dikenali seperti Syekh Imran Husin yang mempersembahkannya melalui ilmu eskatologi atau ilmu fitan, ilmu akhir zaman dari perspektif Islam. Tidak kurang juga dihasilkan jurnal-jurnal akademik tentang teori konspirasi menyentuh Illuminati, Freemason, dan Dajjal. Dan maklumat-maklumat atau andaian berasaskan teori konspirasi disebarkan oleh segelintir agamawan dan netizen dalam kalangan umat Islam sehingga menjadi perbahasan panas di media sosial. Ia rancak ketika isu vaksin dan COVID-19 yang kini dirasai dunia. Fenomena ini telah mendapat respon pro dan kontra oleh ustadz-ustadz dan agamawan serta netizen di Malaysia. Antara yang terkenal, Ustadz Auni melalui YouTube sumber penting ilmu konspirasi yang mengaitkannya dengan ajaran agama. Kelompok Aswaja dan yang dilabel sebagai Salafi banyak yang juga memberi respon yang tegas, tidak bersetuju dengan ketaksuban penganut-penganut teori konspirasi ini mengaitkan dengan hadis-hadis tentang akhir zaman. Terpercaya dan otentik tadi. Sekarang kita tengok satu lagi yang amat berlawanan dengan kelompok yang pertama. Kalau tadi terlampau meringan-ringankan, manakala kelompok yang kedua ni dia terlebih taskil, terlampau memberat-beratkan. Ini dah sampai tahap paranoid, ini dah sampai tahap taksub. Seolah-olah 24 jam dia tak ada fikir lain, dajjal. 24 jam hidup dia tak ada fikir lain, fitnah dajjal. Nak kait dengan tu, nak kait dengan ni, nak kait dengan benda tu, nak kait dengan benda ni. Ni dah sampai tahap gulu melampau taksub paranoid, itu juga bahaya. Solat jarak-jarak ni tak ikut sunnah. Apatah lagi nak tuduh dia orang ni termakan konspirasi WHO Dajjal pula. Mana keimanan kita dengan apa yang Nabi SAW bagi tahu? Kita lebih beriman dengan teori konspirasi, hadis-hadis Nabi yang bagi tahu kita kena hati-hati dengan apa? Wabak, kita kena hati-hati dengan penyakit ni, kita letak belakang, kita baling belakang. Teori konspirasi kita jadikan iman kita. Mana pergi iman? Aina imanukum? Bukan, ini corona adalah konspirasi daripada Freemason, Illuminati. Jin pun masuk campur tangan juga dalam siapapun atau apapun yang menjadi sebab berlakunya corona ini, baik konspirasi terancang dan sengaja, entah siapapun otaknya atau pelaku utamanya, atau ini adalah merupakan satu wabak yang memang terjadi disebabkan riwayat yang keempat ini adalah sebab makan binatang tertentu katanya. Falhasil ada macam-macam riwayat. Apapun yang berlaku, kita berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala, walau sya'allahu ma fa'alu. Kalau Allah berkehendak, mereka tak akan mampu untuk berbuat. Kalaupun ini konspirasi daripada pihak-pihak tertentu, tanpa adanya kehendak yang Allah kehendaki, dengan adanya hikmah di sebalik kehendak Allah, maka tak akan terjadi pun juga. Dengan demikian, kita tidak sibuk untuk mencari tahu adakah ini konspirasi atau bukan. Dalam kondisi kita tidak mungkin untuk nak sampai kepada satu titik pasti 100% ini konspirasi fulan atau konspirasi fulan. Masih kita tak, namanya saja khabar, berita. Betul atau tidaknya kita tidak dapat untuk nak memastikan, kecuali Tuhan punya badan atau Tuhan punya otak yang
buat konspirasi mengaku ya aku buat, baru kita boleh dapat yakin. Kalau tidak akan menjadi khabar tolak menolak dan 4 riwayat yang saya sebutkan tadi. Itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah akan datang kami akan perincikan lagi apa itu Freemason, Illuminati, dan ilmu fitan. Terus sertai bersama kami, jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih.